Suara Grasi FM, The Sound of Life. Natal, kabar keselamatan. Salam sejahtera dan selamat Natal bagi Anda pendengar Suara Gracia FM. Kali ini kita akan mendengarkan pesan Natal dari Pendeta Nani Susanti SH. Firman Tuhan kali ini dengan tema Tuhan selalu tepat waktu. Selamat mendengarkan. Shalom keluarga Gracia. Selamat Natal bagi saudara-saudara semuanya. Malam ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak seluruh keluarga Gracia dimanapun juga saudara berada yang mendengarkan akan renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh merayakan Natal dalam penghujung bulan ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk apa yang Kau sudah peliharakan kami sepanjang tahun ini. Dan kalau saat ini Tuhan kami akan masuk dalam tahun yang baru. Dan kami boleh merayakan Natal pada hari ini, malam ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau siapkan hati kami apa yang Engkau mau untuk kami renungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan Natal itu berjudul Tuhan selalu tepat waktu. Ada sebuah lagu dan saya percaya lagu ini sering juga diputar di Suara Gracia yang mengatakan Tuhan tidak pernah terlalu cepat maupun terlalu lambat. Tuhan selalu tepat waktu. Nah, itulah Tuhan kita. Ya. Hari ini kita belajar apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu merasakan kok gak pas ya Tuhan itu ya gitu. Dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi sepanjang tahun ini, banyak hal yang kita alami. Kadang-kadang kita merasakan gak pas Tuhan itu. Saudara, bila kita mengalami, bila kita pernah mempunyai perasaan yang seperti itu, yang mengatakan kok gak pas ya waktunya Tuhan. Tapi hari ini mari kita renungkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu selalu tepat waktu. Saudara, kita akan baca sama-sama di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jikalau kita membaca ayat ini, kita akan tahu bahwa oh iya benar Tuhan itu selalu tepat waktu ya. Kita belajar hari ini. Dikatakan di dalam Mika 5 ayat 1 sampai 5, Tuhan berkata, "Hai Bethlehem Efrata, engkau salah satu kota yang terkecil di Yehuda. Tetapi dari engkau, yaitu dari Bethlehem Yehuda, akan kubangkitkan seorang penguasa untuk Israel yang asal usulnya dari dahulu kala." Jadi Tuhan akan membiarkan umatnya dikuasai oleh musuh-musuh mereka sampai, perhatikan, wanita yang ditentukan untuk menjadi ibu penguasa itu telah melahirkan dia. Sesudah itu orang yang sebangsanya yang berada di pembuangan akan dipersatukan kembali dengan bangsa mereka. Nah, sampai di sini dulu saudara. Kita lihat di sini ya. Mika mendapatkan suatu pewahyuan dari Tuhan. Mika adalah seorang nabi. Nabi ini mendapatkan suatu pewahyuan dari Tuhan. Dikatakan, Bethlehem Efrata, engkau tidak paling kecil loh. Karena dari engkau itu akan lahir seorang penguasa. Penguasa langit dan bumi. Ya. Sampai waktu yang ditentukan ada seorang yang dikatakan ada seorang wanita ya. Sampai ada seorang wanita yang akan ditentukan untuk
melahirkan dia. Menjadi ibu dari penguasa itu. Saudara, ini ceritanya ya. Pewahyuan itu didapatkan Mika sampai Mika mati. Belum lahir itu penguasa. Mungkin Mika merasakan, Tuhan, bener ndak sih aku tuh denger suaramu? Bener ndak sih waktu itu engkau memberikan pewahyuan kepadaku? Bahwa di Bethlehem itu akan lahir seorang penguasa. Dan ada seorang wanita, seorang perempuan yang menjadi ibu daripada penguasa itu. Kok sampai aku tua, sampai mau mati nih Tuhan. Aku belum melihat bahwa nubuatan itu jadi atas hidupku. Saudara, bukan hanya Mika aja yang diberitahukan akan tanda-tanda lahirnya juru selamat. Yesaya juga dikatakan bahwa ada seorang yang akan dikatakan ajaib, penasehat ajaib, Allah perkasa. Sampai Yesaya mati, itu semuanya belum menjadi kenyataan. Mika pun sama. Sampai mati, ini belum menjadi kenyataan. Sedangkan firman Tuhan, tema kita adalah Tuhan selalu tepat waktu. Saudara, apa yang dimaksudkan tepat waktu? Tepat waktu menurut Tuhan itu beda dengan tepat waktu menurut kita. Kita seringkali mengatakan Tuhan kok telat ya. Tapi Tuhan mengatakan enggak nak, pas. Kalau kita mengatakan Tuhan kok engkau terlambat ya. Tuhan mengatakan tidak ada yang terlambat bagiku. Itulah Tuhan kita. Kita seringkali tidak ngerti. Tapi percayalah. Biarlah renungan pada hari ini kita disadarkan betapa Tuhan itu selalu tepat waktu. Saudara. Nah, sesudah semuanya itu terjadi kurang lebih ini nubuatan, ini pewahyuan untuk 500 tahun kemudian. Baru yang dinamakan seorang ibu itu yang dipilih oleh Tuhan. Saudara tahu, waktu nubuatan ini terjadi, Maria itu belum lahir. Wanita yang disebut sebagai ibu daripada penguasa itu belum lahir. Mereka menanti-nantikan Mesias. Mereka menanti-nantikan juru selamat. Mereka menanti-nantikan akan yang dinamakan penyelamat, penguasa langit dan bumi itu. Raja, segala raja. Tapi enggak datang-datang saudara, enggak datang-datang. Sampai dikatakan, sampai pada waktunya dikatakan. Sampai pada waktunya ada seorang wanita yang ditentukan untuk menjadi ibu penguasa. Wanita yang ditentukan. Saudara tahu wanita yang ditentukan itu siapa? Maria. Tapi Maria belum lahir. Tapi dikatakan Maria sudah ditentukan. Penentuan itu pasti harus terjadi. Saudara, sekali lagi saya katakan ada dalam ketepatan dan waktu Tuhan. 500 tahun kemudian, ya, tiba-tiba apa yang terjadi? Lukas 1 ayat 26 mengatakan gini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Tuh, tadi Bethlehem. Kenapa sekarang Nazaret? Kalau misalnya wanita yang ditentukan itu, pikir kita, kalau dikatakan, hai Bethlehem Efrata, engkau bukannya suatu kota yang paling kecil.
pikiran kita apa? Pasti wanita yang ditentukan itu pasti asal usulnya dari Bethlehem. Ya kan? Itu pikiran kita. Saudara tahu pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jalanmu bukan jalanku nak, pikiranmu bukan pikiranku. Jadi kalau di dalam masalah apapun juga yang ada dalam hidup saudara dan saya, percayalah Tuhan pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Sampai dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada seorang ibu yang ditentukan tapi tinggalnya di Nazaret. Dikatakan ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Saudara, sampai di sini kita membahas ayat 27. Ada seorang perawan yang sudah bertunangan. Sedangkan yang ditentukan adalah seorang wanita menjadi ibu daripada penguasa itu adalah seorang yang masih gadis. Dan ini benar-benar ini seorang yang masih gadis, tapi ternyata sudah bertunangan. Nah, saudara lihat, sekali lagi kita katakan Tuhan itu tepat waktu. Maria dilahirkan ya, dalam keluarga yang sederhana, ya, tinggal dibesarkan di Nazaret. Ketemulah seorang laki-laki yang jatuh cinta kepadanya, yaitu yang bernama Yusuf. Mereka berpacaran, mungkin terus bertunangan. Nah, biasanya kalau orang Yahudi itu kalau namanya bertunangan itu sudah tidak boleh menikah dengan orang lain. Ya. Sudah milik Yusuf, cuma mereka itu belum menikah. Ya. Nah, saudara, kita akan rasakan, loh kok Maria kok nggak waktu belum pacaran sama Yusuf sudah dipanggil sih? Kalau betul-betul Maria itu ditentukan, sekali lagi Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Ya. Sebelum mereka menikah, Tuhan ambil dulu tepat waktu, saudara, tepat waktu. Nah, dikatakan ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniakan Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kenapa? Karena Maria bilang, ada apa ya? Maria gak pernah memikirkan bahwa dia adalah orang yang dipilih. Tiba-tiba ketemu sama malaikat tuh hal yang spektakuler buat dia. Ada apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau bernamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengarunia kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Inilah yang dinamakan penguasa. Penguasa yang dilahirkan. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Inilah yang dinamakan penguasa yang akan lahir. Dan Maria sebagai seorang wanita yang ditentukan menurut Mika. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jalan pikiran Maria, jalan pikiran manusia. Dia berpikir dia menikah dulu lalu mempunyai anak. Anaknya inilah yang dinamakan Mesias. Nantinya pikirnya melalui pernikahannya dengan Yusuf. Itu jalan pikiran kita, saudara. Jalan pikiran manusia. Tetapi jalanku bukan jalanmu, nak, kata Tuhan. Apa yang tidak pernah dipikirkan,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itulah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Tapi dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan atas kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, gak masuk akal. Gak bisa kepikir. Gak bisa dijabarkan. Tapi itu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Saudara, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Dalam penyelidikan yang diselidiki, ternyata juru selamat saudara dan saya benar-benar anak Allah. Kromosomnya pun dari wanita. Menandakan benar-benar dia bukan berasal dari benih laki-laki, tapi benar-benar berasal dari benih Allah. Ajaib. Ajaib dan ajaib. Saudara, ini pelajaran yang sangat luar biasa yang kita pelajari pada hari ini, terutama pada waktu merenungkan Natal. Percayalah bahwa juru selamat saudara dan saya yang hari ini, malam ini kami peringati sebagai hari Natal adalah benar-benar juru selamat anak Allah yang hidup, Raja segala raja dan penyelamat. Saudara, sudah ada buktinya. Dan lahirnya pun tepat pada waktunya. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Dan selalu tepat waktu. Saudara, tahun depan adalah tahun yang cukup gelap. Tapi saudara dan saya sudah diberikan sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita tentang pelita. Ya. Buat saudara yang ikut ambil bagian dalam Natal tanggal 14 Desember kemarin, ya, kalian dibagikan pelita. Dan sudah diterangkan panjang lebar pelita itu untuk menerangi jalan saudara dan saya dalam menghadapi tahun depan, dalam perjalanan yang cukup gelap. Tapi saudara, bagaimana kita merealisasikan, mengaplikasikan bahwa pelita itu bisa kami pakai, kita pegang terus, kemanapun kami pergi, pelita itu akan menerangi hidup saudara dan saya. Bukan berarti pelita tindakan profetik yang kalian dapatkan. Bukan itu saudara. Tapi secara rohani pelitamu harus tetap menyala. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan, dapat merealisasikan sampai tahun depan ini kita selalu berjalan di dalam terang. Hal yang kita siapkan adalah belajar seperti Maria. Bagaimana Maria bisa merealisasikan apa yang dinubuatkan. Dia sebagai wanita yang ditentukan. Dia sebagai wanita yang dipakai sebagai wadah. Ya. Dipakai sebagai penggenap daripada rencana penyelamatan dunia. Dengan melahirkan penguasa dunia. Menggenapkan Mika 5 ini. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dia menyediakan wadah yang siap. Saudara, ada sesuatu ilustrasi yang sangat baik. Ada seseorang yang akan memasak sesuatu.
dia sudah punya menu. Dia sudah punya siap bahan-bahan untuk memasak sesuatu menu yang sudah disiapkan. Dia adalah seorang yang bisa memasak dengan baik dan cepat. Nah, saat itu dia langsung ke dapur, saudara. Nah, pada saat ke dapur, dia mulai melihat, saya butuh wajan. Saya butuh serok. Saya butuh kompor. Nah, pada saat itu apa yang dilakukan? Dia melihat banyak wajan yang ada di depan dia. Banyak serok yang ada di depan dia. Banyak kompor yang siap buat dipakai. Tapi pada saat dia melihat kompor, waktu dibuka, kok gak nyala? Bagaimana? Apakah mengatakan, saya mau bikin betul dulu, gak ada waktu. Ya. Dia cari lagi kompor satunya lagi. Mau dibuka apinya, gak nyala lagi. Dia katakan, kamu gak bisa dipakai. Nah, saat dia melihat akan kompor yang ketiga dibuka, wow, nyala. Ini yang aku mau pakai. Tapi dibandingkan dengan kompor yang 1, 2, kompor yang ketiga ini kurang bagus. Warnanya sudah belel, ya. Kelihatannya kurang bagus, tapi bersih. Apinya bagus. Dia pilih yang bersih dan bagus, sekalipun rupanya jelek. Nah, lalu dia ambil itu yang dinamakan wajan. Ya. Pada saat dia lihat wajan, kok kotor sih wajannya? Apa dikatakan, tak cuci dulu. Tidak ada waktu. Dia pilih lagi dan pilih lagi. Ada wajan yang sangat sederhana tapi bersih. Lalu yang mau masak ini mengatakan, aku mau memilih wajan ini. Sekalipun tidak menarik, tapi dia bersih. Itulah yang akan aku pakai. Lalu dia lihat akan serok. Ada serok banyak, ada serok dari emas, ada serok dari perak, ya. Ada serok dari yang biasa, yang tidak terlalu menarik lah. Yang dari emas, wah banyak debunya. Yang dari perak, wah banyak debunya. Mau dicuci, gak ada waktu. Dia ambil yang sederhana. Dilihat, wow bersih banget. Walaupun sederhana, tapi kok ku pilih untuk memasak sesuatu menu yang sudah disiapkan. Saudara, ini suatu gambaran, ya. Saudara dan saya adalah alat-alat yang dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidupmu, yang Tuhan mau apa? Bersih. Gak perlu cantik. Gak perlu ganteng. Gak perlu kamu berbuat misalnya sepertinya seolah-olah menarik. Ya, gak perlu. Gak perlu kaya. Gak perlu. Maria bukan seorang yang kaya. Maria bukan seorang yang terkenal. Enggak. Seorang wanita yang sederhana. Dan bukan orang kaya. Tapi kenapa dia yang dipilih? Dari berjuta-juta, beratus-ratus juta, bermiliat-miliat manusia. Kenapa dia yang dipilih? Dia siapkan wadah yang bersih. Saudara, saya berdoa. Bagaimana engkau bisa mengaplikasikan, ya, merealisasikan bahwa seluruh janji Tuhan yang Tuhan janjikan atas hidupmu itu bisa menjadi kenyataan. Siapkan wadahmu. Siapkan wadahmu yang bersih. Minta ampun nama Tuhan. Yesus lahir tidak di istana. Yesus lahir di kandang binatang. Seolah-olah kotor. Tapi palungannya bersih. Dialasi dengan suatu alas yang bersih. Dan ditidurkan dalam palungan yang bersih. Bukan masalah palungannya. Tapi
masalah alasnya bersih. Saudara, kalau saudara mengatakan, Tuhan, betapa kotornya hidupku. Hari ini mari bersama-sama dengan saya, dimanapun saudara berada. Tuhan tidak mencari orang kaya, Tuhan tidak mencari orang yang ganteng atau yang cantik, ataukah yang terkenal, ataukah yang pandai maupun bodoh. Tuhan mencari seorang yang siap menyediakan wadahnya yang bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita membersihkan diri? Mari saudara, siapkan wadah hatimu. Minta ampun sama Tuhan. Kalau banyak perkara yang kita hadapi yang menyakitkan hatinya, minta ampun sama Tuhan. Dan biarlah kita katakan, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami menyediakan wadah kami yang luar biasa ini Tuhan. Bersihkan kami. Biarlah Engkau masuk dalam hidup kami dan menjadi juru selamat kami. Saudara tahu, jikalau Yesus masuk dalam hatimu, maka dalam seluruh kehidupanmu akan ada terang. Karena firman Tuhan katakan, akulah terang dunia. Orang yang berjalan di dalam gelap tidak akan dapat melihat sesuatu. Tetapi apabila terang itu datang dan menerangi hidup saudara dan saya, maka seluruh dan sekitar kita akan menjadi terang. Di mana ada terang, di situ kegelapan akan pergi. Saudara, percayalah, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah menyediakan, dan Tuhan katakan, akulah terang dunia. Dan terang dunia ini sudah datang ke dalam dunia ini. Saya percaya saudara, Natal tahun ini, sekalipun kita menghadapi apapun juga yang rasanya gak pas, tapi percayalah, minta ampun kalau kita seringkali menghakimi akan Tuhan. Minta ampun kalau kita merasakan bahwa Tuhan itu gak pas dalam segala sesuatu. Minta ampun saudara. Percayalah, apa yang direncanakan Tuhan, itulah yang paling sempurna sesempurna-sempurnanya. Oleh karena itu, percayalah bahwa Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari sekali lagi saya ajak saudara untuk berdoa. Selidiki akan hidup kita, selidiki akan wadah kita. Jikalau masih ada keraguan-raguan dalam hidupmu, di dalam pengikutanmu kepada Tuhan, disebabkan karena merasakan bahwa tidak pas di hatimu, biarlah kita minta ampun sama Tuhan dan mengundang Yesus kembali masuk dalam hidup saudara dan saya. Bapa yang di surga, firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Engkau berbicara kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena seringkali kami merasakan bahwa apa yang Kau rencanakan untuk kami tidak pas Tuhan. Kalau hari ini Engkau celikan mata kami, betapa Engkau selalu tepat waktu. Buat kami Tuhan percaya akan apa yang sudah Kau rencanakan atas hidup kami, itu tepat waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, meteraikan semua firman-Mu dalam hidup kami. Jadilah juru selamat kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah lahir, terang sudah menerangi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Keluarga Gracia, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dari Pendeta Nani Susanti SH. Biarlah kita selalu percaya bahwa rencana dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kiranya melalui renungan ini kita semakin dikuatkan. Bila Anda diberkati dengan renungan dan program dari Radio Suara Gracia FM, Anda dapat membagikan kesaksian dalam bentuk tulisan atau voice note dan dikirimkan ke WhatsApp di 0817 222 959. Kami nantikan kesaksian Anda agar jadi berkat bagi orang lain. Selamat Natal dan Tuhan memberkati.